Ladies Rock Indonesia. Siapa? Itu Mika Asri ada ya? Lady Oh. Afisa, Mayang Sari, Anggun Susasmi. Nama saya itu nggak ditulis. Terus? Di baliho. Saya udah Mas kalau manggil saya poster, tiket, baliho harus ada nama saya, Dewa Pelo kan gitu loh. Iya. Waduh Mas ini dari Jakarta udah tur toh. Saya kan nggak kalah akal kan. Di baliho tuh saya bikin mal sendiri. Ya. MC Dewa Pelo tuh saya beli pilok. Tak pilok. Balihonya di Pridosono itu. Jadi saya sejajar dengan Gito Rolis, Wah. DJ Sasmi, iya. Wah, megah lah Mas. Gitu. Nah, kita kan nggak mau kalah Mas. Nah, itulah. Teater itu teater Mas. Iya. Selamat datang di Berita Teater, dan kali ini kita berada di Kopi Cinta, Batik Cinta. Tempatnya di Jalan Es Parman. Jalan Es Parman, 34A Yogyakarta. 34A Yogyakarta. Dari Pasar Ngasem Ngulon ketemu Plengkung. Plengkung Mas di sini ya? Ya, Melongkong. Terus ke barat lagi. Kawasan kuliner nasional. Betul. Semuanya soto. Dari ujung barat sampai ujung timur. Soto semua. Kecuali Kopi Cinta. Asik. Batik Cinta. Nah, kita kali ini udah berada di Kopi Cinta bareng sama Mas Dewo PLO. Sugeng Rawuh Mas Dewo PLO. Loh, Iya, Mas. Sugeng Rawuh. Sugeng Rawuh. Kok Sugeng Rawuh malah? Saya sing datang ke sini. Saya sing duwe omah. Tuan rumah ya. Ada balik. Oke. Selamat bergabung di Berita Teater Mas Dewo PLO. Hey. Mas Dewo PLO, kali ini kita ketemu, jadwalnya padat sekali, Mas Dewo. Sampai akhirnya kita harus datang ke Kopi Cinta kali ini dan kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Dewo PLO. Mas Dewo PLO ini kalau teman-teman Berita Teater mungkin memperhatikan, dan mungkin sudah mengenalnya sejak tahun 1000. Saya aktif di kesenian itu sejak tahun 1980 dah. Baru masuk teater 85. Loh, kok Kuliah di ISI tahun 85 ya 85. Lah 80 sampai 85? Udah. Itu kan ini aja pentas-pentas aja. Komunitas, teater-teater gitu ya? Sama dulu kan ikut di kelompok kesenian tapi di pengajian kampung itu. Oh. Tapi menguasai kota. Ya. Ini KTP kota udah. Baru masuk di jurusan teater itu 85. tahun 1985. Ah, kita malah pengen ngerti Mas. Kenapa dulu kok milihnya teater Mas masuknya? Dulu masuk di UGM, Ya. ambil Visipol, Mas Bambang sama Mas Bambang Gundul. Seangkatan sama Mas Bundul? Mas Bambang Gundul terima, saya nggak diterima. Cita-citanya yang penting kan negeri toh. Iya. Ada buka jurusan baru teater diisi. Iya. Jurusan teater wah yang penting negeri. Masuk Itu situ. berapa ratus orang tuh yang diterima 30 masuk diterima. Oh, luar biasa. Angkatan pertama. Angkatan pertama Angkatan teater. pertama teater 85. Ya. Luar biasa, luar biasa. Sesepuh. Belum lahir ya, Mas? Belum. Belum lahir. Belum. Iya. Udah kuliah. Udah kuliah saya. Mahasiswa pertama berarti kalau apa namanya nomor induk siswanya, mahasiswanya itu Masih aman. Saya masih apa? Saya 007 saya. Masih James hafal. Bond. Iya. Berarti mahasiswa nomor 7. Iya nomor 7. Sak teater ning isi. Luar biasa. Ada 30 orang. Ikut katanya ikut bikin silabus ya Mas ya? Silabus. Di teater waktu itu 30 orang. 30 orang. Terus yang lulus SMA cuma saya sendiri. Lainnya? Lainnya hampir sarjana muda dari Asdrafi. Rambutnya gondrong-gondrong semua, Mas. Mas berarti Mas Saya Dewa yang juga? paling pendek. Cuma dulu zaman SMA ini topi saya ini. Ya. Ini topi zaman SMA. Masih Sampai sekarang ya tak simpen. Makanya kalau pentas saja. sejarah ini. Begitu aja mau Berita ada teater. berita teater tak pakai lagi nih. Cocok, berarti cocok ini. Cocok banget ini, cocok. Ini tak simpen nih dari SMA. Dari Sampai SMA. sekarang masih bagus. Keluarnya cuma pas kalau Ya, pentas. tapi efeknya ya botak toh. Karena sering pakai topi toh. Iya. Dulu kan rambut saya gondrong, Mas. Iya. Terus karena di teater agak panjang lah. Ya. Tapi karena sering pakai topi akhirnya buta. Oh. Nah, kembali lagi ke tadi masalah di teater tadi dari Iya. 30 mahasiswa itu yang dari SMA cuma saya, lainnya dari Asdrafi, ada yang sudah sarjana muda di kampus lain gitu. Berarti udah mengenal dulu seni mereka di secara sekolahan gitu. Baru Ya, Mas Dewo. dulu saya udah aktif di panggung, dari panggung ke panggung. Pokoknya nguasai panggung Jawa Tengah di Dewa PLO lah dulu. Jadi kalau zaman sekarang ya zaman Mas Gundi, ya sekarang kalau pensi-pensi kan sekarang kan itu teman Mas Gundi itu yang sering MC itu. Iya, betul. Kalau dulu Mas Dewo yang Saya. ngosak asik. Pokoknya kalau ada pensi, pentas mahasiswa, pentas di kampus-kampus mesti Dewa PLO MC-nya. Kalau enggak sah.
Ditrok ya, ditrok ini yang Ya, sah pernah, itu. ya pernah ada cerita itu waktu itu kan ada tour Ladies Rock Indonesia. Siapa? Itu Mika Asri ya? ada Lady Afisa, Mayang Sari, Oh. Anggun Sasmi. Nama saya itu nggak ditulis. Terus? Di baliho. Saya udah Mas kalau manggil saya poster, tiket, baliho harus ada nama saya, DOPLO kan gitu loh. Iya. Waduh Mas ini dari Jakarta udah tur toh. Saya kan nggak kalah akal kan. Di baliho itu saya bikin mal sendiri. Ya. MC DOPLO tuh saya beli pilok. Tak pilok. Balihonya di Pridosono itu. Jadi saya sejajar dengan Gito Rolis, Wah. DJ Sasmi, iya. Wah, megah lah Mas. Nah, itu. Nah, kita kan nggak mau kalah Mas. Nah, itulah. Teater itu teater Mas. Iya. Teaternya di situ ya. Teater iya. Teaternya di situ luar biasa. Teater. Nah kita kan honor kecil nggak masalah. Yang penting namanya kan Ada, sejajar dengan betul. Gito Rolis, Anggun Sasmi, Betul. Mayang Sari sekarang udah tahu kan. Ya. Jadi istrinya Mas Bambang. Iya, betul. Sebelum Mas Bambang DOPLO. Akan mulai Bambang PLU Rani lho. Saya putranya Pak Harto. Iya, betul. Nah, terus berarti nama PLU itu? Dulu di Indonesia Ya. itu kan ada beberapa musik humor tidak sebanyak yang sekarang ya. Iya. Dulu musik humor itu baru ada PSP Jakarta, PSP, Pancaran Sinar Sinar Petromak, Petromak, ya. kemudian PMR, Ya. pengantar minum racun, Ya. kemudian PLO, penyambung lidah orang. Baru ada 3 ini. Cuma kelemahan dari PLO waktu itu, kita nggak berkarya, hanya mengcover lagu-lagu orang. Oh, Nah, ini sekarang pesan cover buat ya. teman-teman musisi, kita jangan sering mengcover lagu orang, harus punya karya. Alirannya waktu itu? Waktu itu alirannya kepercayaan kita. Malah. Masuk. Aku Lagi naik ngobrol karo komedian gitu. Aliran kita tetap musik humor tuh Mas. Oh, musik humor, ya. Mau orkes moral. Oke. Orkes moral ya kayak PSP, PMR tadi. PMR kan punya karya waktu itu lagunya judul-judulan meledak. Betul. Terus PSP mahasiswa itu loh. Ya. Datang ke kampus terus Fatime, Ya. Holiday dan sebagainya. Tapi lah karya mahasiswa. Terus Kalau PLO mengcover PLO siapa? mengcover lagu-lagu punyanya band-band luar negeri, band-band lokal. Cuma kita menang nekat aja Mas. Jadi ada sebuah rokok nggak kami sebutkan. Itu rokok itu kita tahu pentas kita sukses. Yuk dia mengajak untuk tur Jawa Tengah DIY. Ya. Waktu itu kota pertama Semarang PRBP. Kita diadu bareng sama PMR sama PSP. Nah, kalau kita sama mereka, kita akan kalah. Ya. Karena dia punya karya. Nah, waktu cek sound JR, kita cek lokasi. Zaman dulu tidak seperti sekarang Mas Udi. Kalau sekarang kan batas penonton pakai barikade. Iya. Dulu belum ada barikade. Terus ya langsung belum sama ada HP seperti yang sekarang ini. Ya. Jadi pakai tong dream. Ya, oh. Itu diplepet pakai kayu bambu. Ya. Nah, terus zaman dulu. Nah, ini pakai kayak parit. Jadi kayak semacam ini sungai itu loh. Ya. Kali kecil Ya. supaya si penonton nggak bisa ngeraih artis. Oh, kayak dulu purawisata itu dulu gitu ya, itu ya. Nah, kita cek semuanya. Ya. Bersih, nggak ada masalah, nggak ada beling, nggak ada kaca, nggak ada. Nah, waktu kita tampil, kita begitu penonton udah banyak, wah, riuh, kita loncat, renang di Paritnya tempat parit itu. Wah, udah gur dong. Wah, udah semua ger-geruan, tinggal enak kita bawain apa aja udah ger. Begitu PSP, PMR ya datar. Karena menang di CI. Menang di situ. Tolong fokus ya. Itu tepat. Kita menang di nakalnya, menang di nekatnya. Cuma kalau nggak berkarya ya selesai. Oke, makanya terus ada nama Dewo PLO, di teman-teman situ. sudah nggak pakai PLO, Ya. saya pakai sendiri Sampai sekarang. Dan dari personil itu yang sudah almarhum ada 2 orang yang sudah almarhum, pemain gitarnya sama pemain kendangnya. Ya. Itu juga berarti dari teman-teman teater juga, Mas? PLU itu? Teater juga. Mas Pono itu ikut teater apa ya dulu ada teater di Semeru kalau nggak salah ya. Ya. Ikut aktif teater di Malioboro juga sama KPJ. Ya, Mas KPJ. Toto. Terus akhirnya aku di Kempot juga main kendang. Oh, ya. Setelah PLO dia ikut di Kempot itu. Ya. Nah, mungkin kaget toh. Tiba-tiba kan banyak uang kan. Kaget terus. Oh iya, dulu Saya PLU juga udah, ya. udah almarhum. Berarti terus banyaklah kita perjalanan untuk berteater itu. Ya. Kalau pentas Semakin matang lagi ketika masuk di jurusan teater. Jurusan teater. Baru tahu teater seperti ini. Terus ada teori, ada praktek dan sebagainya. Nah, kalau praktek kita nilainya bagus terus kalau saya. Kalau teori lemah saya. Kita Mas, kita. Iya. Makanya ketika ujian monolog itu, Iya. ujian monolog itu kan hafalan itu. Iya. Itu si aktor itu diuji di ujian monolog itu.
kecerdasan, kekuatan dia menghafal naskah itu di situ. Kalau sekarang ya banyaklah aktor-aktor apa zaman saya itu kan ada Matius Mucus, ada Didi Petet, ada Deddy Miswar. Itu kan ada banyak waktu aktor dari Jakarta itu yang penghafal naskah lah. Ya. Nah, saya waktu itu kan hafalannya kan tadi ya lemah tadi. Terus ketika ujian monolog itu naskah itu saya fotokopi besar. Saya tempel di set wing kanan kiri. Terus? Nah, begitu nggak hafal, kita acting ke kiri. Baca ke kiri lah, nah, baca terus lagi nggak hafal lagi baca ke kanan. Tapi ada teman yang nakal, dikletek semua, dilepas. Dilepas saya kan nggak hafal saya. Iya. Begitu tidur gelundung ke sana. Nanti cuma apa ya? Bingung kan. Bingung. Ya improvisasi. Ya. Nah, akhirnya nggak lulus. Endingnya Nggak lulus. Ya. untuk yang Untuk mata kuliah itu. Ya, itu dulu waktu itu kan di pemeranannya. Ya. Jadi untuk menjadi aktor ya dia harus kuat untuk hafal naskah. Apalanya. Jadi kalau apa istilahnya naskah apa saja, memerankan apa saja dia akan bisa itu. Tapi ono carane untuk ngakalinya. Nah, kalinya waktu itu kan karena hafalannya banyak tak tempel di kanan kiri toh. Karena ada teman yang iseng dikletek, sama acting sana ke kiri gini. Dosen kan tahu, Iya. iki rapal gitu. Lali ki karo dialognya lali. Gitu ya. Ya akhirnya nggak lulus. Ngulangi lagi, baru dapat C lumayan. Oh, oke. Kalau pentas sendiri Mas. Pentas Mas kali Dewo? ikut teater pertama kali saya ikut Sanggar Bambu. Ya. Itu kalau nggak salah Obrok Owok-Owok ya. Obrok-owok. Sama itu ya Obrok Owok-Owok itu punyanya Mas Danarto ya. Itu ada Mas Brotosino main, semuanya anak-anak Indrajaya, ada Mas Harjanto almarhum, Mas Wiwit almarhum. Angkatan saya pada main semua itu. Mas Warto Peyot almarhum. Itu di mana Mas pentas? Di Taman Budaya. Oh, di Taman Budaya. Zaman dulu itu kan wah sedih lah kalau bicara teater. Karena kan pagi itu kan kita kan dekor sampai pagi, terus kita nggak makan kan belum ada dulu, maksudnya beli nasi uang juga nggak ada, akhirnya makan lem itu loh, lem yang anu padi Kanji itu ya? dimakan ya. Beneran Itu itu, Mas? nggak acting emang bener ya, memang apa nggak ada uang, jadi makan padi kanji makan bubur ya. Yo kelakon tenan itu. Kelakon tenan ya. Oh, akhirnya pengen cerita ternyata. Ya, bener iya. Kalau zaman dulu kan kita bermainnya kan artistik tuh kan dolanan kertas semen Iya. sama cat tembok itu loh, Iya. cat dinding. Iya, iya. Kalau sekarang udah megah, ada kayak gini, udah modern lah gitu. Ya, LED dan sebagainya LED gitu ya. teknologi dan sebagainya. Jadi di era-era jenengan kan udah enak, kemudian ada apa HP dan sebagainya. Ya, udah Dulu modern. susah kita. Susah. Cuma seneng karena teater di era itu akrab loh, satu dengan yang lain, saling support. Sama Persaingannya juga enggak. sesama sama sanggar. aktor sanggar juga ya. Dulu kan kita waktu kuliah itu kan barometer patokan kita adalah bengkel teater. Ya. Mas Willy Redra. Mas Willy Redra. Mas Willy. Iya. Nah, itu kita untuk menjadi barometer. Kemudian Pernah pentas bareng atau? di Jakarta kita pernah ketemu. Iya. Bahkan ketika di Jakarta kan kita ngidolakan dia waktu Iya. itu. Ketemu di panggung. Dia bawa sajadah. Ya. Saya bilang, Mas, keren sajadahnya. Oh, dari mana, Dik? Dari Teater ICC Jogja. Oh, udah, ini dipakai aja. Sekarang tak simpen sajadahnya itu. Oh ya. Iya, Oh. dari Arab itu. Nah, itu karena saya dulu kan ngidolakan dia. Iya. Mas Willy, apa-apa Mas Willy. Untuk Dulu, merchandise. ya. Sekarang terus sama anaknya jadi akrab juga. Sering kesini anaknya, Si Mas Semi. Mas Semi Ya. ya. Tapi dia nggak berteater dia. Iya, cuman apa namanya serawung aja, kenal aja Ya, gitu Mas ya. berteman. Jadi artinya kalau kita sudah ke dunia teater ya harus bisa menguasai semuanya, Mas. Betul, betul. Kalau misalnya dari Mas Dewa sendiri, terakhir pentas teater itu kapan Mas? Pentas teater loh ini. Kalau pentas teater saya itu tahun berapa ya lupa saya. Waktu itu 90-an juga Mas. Atau 2000-an malah? sekitar tahun 2000-an saya cuma lupa karena kan saya jarang main teater. Ya. Film kalau film ya, Ya. film itu pernah film itu layar lebar itu tahun 2015. Cahyati itu. 2015. Dan film itu dilarang oleh pemerintah beredar. Karena apa Mas? Karena katanya mengandung menyinggung salah satu ormas di Indonesia. Sehingga film saya ini itu diedarkan hanya di underground model bawah tanah itu loh. Ya. Di kalangan kelompok-kelompok tertentu aja, kalau Ya. sanggar-sanggar itu seluruh Indonesia. Jadi Screeningnya waktu seperti itu ya? film itu mau di launching, film saya tetap di launching di Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno. Tapi Film untuk beredar Cahyati tahun 2015
harusnya Pak Jokowi Ya. itu hadir di acara launching film saya itu. Ya. Cuma beliau Natalan di Papua. Papua. Oh iya. Dan film tetap trailer tetap diputar. Nah, saya ngunggah film itu supaya apa? Supaya ditonton oleh masyarakat banyak. Ternyata nggak boleh beredar. Di YouTube saya nyari juga nggak ada, hanya trailernya. Ya. Bahkan saya minta kepada sutradara atau produsernya tidak dikasih. Sebenarnya mau tak pakai untuk diskusi. Siapa tuh bisa screening di sini ya? Sempat di DC itu waktu tahun 2016, Ya. saya putar di mana? Di DC Cafe itu, Ya. saya di Jalan Nol Gaten. Terus saya minta pengawalan. Oh bisa? Bisa, saya mau pengawalan dari TNI 2. Ya. Itu sahabatnya Mas Brotoseno. Berarti tertutup, pemutaran tertutup itu. Terus saya panggil mahasiswa. Ya. Mas tolong Mas, ini kesalahan film ini di mana? Semua nonton film Cahaya itu. Nggak ada masalah Mas. Nggak ada ini, nggak ada. Ya cuma di situ mungkin barangkali ada Ketakutan mungkin ya. ada dialog yang menyinggung salah satu Ormas. ormas atau salah satu budaya yang masih aktif di daerah tertentu itu loh. Oh. Cuma oke. itu kan waktu itu kan saya cuma bawa cangkul itu, Ya. terus ada orang sesaji di pohon besar. Ya. Biasanya kalau pohon besar kan dibungkus dengan kain-kain Kotak-kotak, ya, kain apa. putih. Nah, saya cuma bilang, kalian semua kalau pengen buahnya lebat, ya nyembahnya kepada Tuhan. Oke. Jangan kepada pohon itu. Ya. Nah, cuma dialog itu kan. Nah, dialog ini yang Berarti dialognya Mas Dewo. Iya. Mas Dewo berarti sing Iya. marah. Tapi trailernya ada trailernya iya, masih iya. ada. Tapi saya pengen itu diputar lagi yuk. Dia. Masih bisa. Tapi mungkin kalau sekarang udah nggak masalah ya. Ya, Karena mungkin. udah situasinya sudah kondusif. Ya, udah lebih terbuka gitu ya. Jadi terakhir main teater ya sekitar tahun 2000 itu. Kalau bantu-bantu paling ya menjadi peran pembantu gitu aja. Masih seperti itu, masih. Masih ya. Oh. Tapi kalau total seperti teman-teman yang aktif tuh Ya. udah nggak sanggup karena waktunya kan tahu sendiri lah. Teater itu latihannya 6 bulan, mungkin hampir bisa juga 1 tahun. Pentasnya 2,5 Pentasnya jam. 1 jam, 2 jam. Keluarnya 1 jam Ya, total gitu ya. Tapi ya itu akan membuat kita menjadi menjadi kuat, bisa berdiri di segala medan ketika kita terjun ke masyarakat gitu. Kuat ini Ya, Mas. karena apa? Bekal teater itu saya rasakan ketika saya sudah bekerja. Ya. Semua ilmu teater itu saya keluarkan di situ, menghadapi karyawan, Ya. menghadapi preman, menghadapi aparat yang nakal, Ya, ya. oknum aparat yang nakal dan sebagainya. Itu bisa diterapkan itu. Bisa pan teater. Oh. Masuk akal. Di setiap lini kehidupan bisa masuk. Bisa. Oke. Nah, tapi kita juga kenalnya sama Mas Dewo ini, Mas Dewo Pello ini juga nggak cuman aktor, tetapi juga komedi juga. Betul ya. Nah itu kok bisa terus menggok ke komedi gimana Mas? Karena kan ya gini, dulu kan kita kan berangkatnya sebenarnya dari komedi. Dari Yang- pengajian tadi loh. Ya. Kelompok pengajian itu punya kelompok kesenian. Nah, kita selalu tampil di acara di mana, di masjid-masjid di semua hampir di kota Yogyakarta. Kemasannya komedi itu. Terus lomba lawak itu kita selalu menang terus, Mas. Juara 1 terus. Sampai ikut lomba humor mahasiswa juara 1 juga. Oh iya, Dengan Mas nasional. Beni Kunjung, Mas Kunjung ya. Iya Mas Sekarang Kunjung ya. Darmo itu. Iya Darmo ya. Ya. Ya nasional. Ya, ya. Di situ kita menjadi berkembang, terus akhirnya kan bergaul dengan semua. Saya bergaul dengan anak teater, anak tari, anak pedalangan, karawitan, kemudian teman-teman EO, kemudian musik. Ya. Saya bergaul. Kanalnya Tidak di hanya situ. teater saja, tidak hanya komedi aja. Oh. Tapi memang basicnya di komedi, Mas. Iya, dari awal memang sudah. Ya. Itu udah Betul. komedi ya Mas ya, gitu ya. Sampai akhirnya pun bikin bandnya tadi pun juga. Musik humor itu. Konsepnya Sampai di musik Jakarta kita dengan Mas Kli Purlara ya. Iya. Itu bikin tahun 1996. Ya. Kita di Jakarta bikin WC umum. Wadah celoteh umpama. Celoteh umpama. Betul. Nah itu manajernya masih SNS almarhum. Iya. Iya. Kita waktu itu ulang tahun putranya Pak Prabowo, Ya. yang sekarang Mas Didit itu, Ya. menjadi desainer itu. Iya. Dan dia nikah sama Mbak Titi, punya anak 1 toh. Ya. Itu yang MC kita. Kita bertiga di Istana Negara. Mas Dewo? Di Cendana. Mas Dewo. Iya, Mas saya, Nggih. Mas Mas Ben Kli. Kunjung, Mas Iya, Yitno, Mas Klik Purlara. Kita mau make up itu dijaga pakai senjata laras panjang itu. Cuma make up itu. Karena kan di Cendana toh. Iya. Terus ngelawaknya harus harus ditata, nggak boleh ngeriting, nggak boleh gitu. Jadi ya
ulang tahun Mas Didit itu anaknya sekarang jadi desainer itu. Mungkin baru kali ini saya ceritakan bahwa Mbah Darmo sejelek Mbah Darmo sekarang ini Sejelek Mbah Darmo. dia pernah masuk di Cendana Cendana. ya satu-satunya pelawak di Indonesia ya dia mungkin Ya. sama kita bertiga Ya, untuk zaman MC. Pak Harto itu. Wow lucu sekali, garkur-garkur senang sekali. Habis itu begitu terima honor tahu nggak? Apa, Mas? Honornya ngambilnya di Cilangkap. Kita Medeni. jadi takut kita. Iya. Waduh, ngambil di Cilangkap di Cijantung Kopassus itu. Iya. Kan waktu itu Pak Prabowo. Bowo masih Iya. di Kopassus. Yang ambil masih CNS. Oh. Ya, zaman dulu honornya besar itu. Berapa? Berapa ya? Tinggi loh waktu itu sekitar 12-an kalau nggak salah. Waktu itu? Zaman itu loh. Wah, itu waktu dolar Tapi masih. kan pakai uangnya, pakai standarnya kan standar tadi ada manajernya tadi. Oh iya. Di manajeri masih CNS. Ya. Kelemahan dari kawan-kawan kita, teman-teman maaf ya, teman-teman komedian di Jogja ini kan orang di manajer. Ah, oke. Sehingga DM laku DVD, maka persaingan MC, persaingan komedian di Jogja itu kan carut marut. Artinya gini loh, karena nggak ada manajer tadi loh. Iya. Kayak Mas Undi kan jale kata gur selawe yuta ya, aku mau 15 juta ya. Gelem ono meneh sing 10 juta. Akhirnya ono sing 5 juta kan. Oh iya, betul. Ya itu makanya kan perlu manajemen yang bagus tadi. Saya di Jakarta terhormat, saya bertiga itu. Kita nggak perlu hubungan dengan yang nanggap, nggak perlu hubungan dengan EO. Karena ada sudah ada manajernya. manajernya masih CNS. Masih CNS, ya. Nah pada waktu itu juga masih juga pentolannya GAN tuh, gabungan artis nasional. Ya. Saingannya Parvi dulu. Artis Kita film, main ya. sinetron BC Umum itu, Ya. komedi 1 tahun di SCTV itu. Figuranya itu artis top semuanya. Kita menjadi aktor utama. Malah figurannya Iya, tingkat- figuranya ada Alba Fuad, kemudian Camelia Malik, Iya. Deddy Mizar, Roy Martin, Elma Tiana, top-top semua. Itu Itu jadi figuran kita. Iya, di Jakarta kita. Wah, bagus. Jadi sudah apa ya kalau banyak teman-teman seniman di Jakarta itu menggelandang dulu, ikut teater sana, ikut sanggar sana itu. Saya di Jakarta sudah settle gitu, masuk Oke. Jakarta itu sudah ada kerjaan tetap itu. Tanpa sanggar berarti. Ya Mas? tanpa tadi. Tapi di bawah manajemennya Ya, Mas juga NS Mas gitu NS, ya. gitu. Oh, baik. Berarti tetap ya keaktoran di komedi itu juga dibutuhkan. Ya, betul. Jadi tetap walaupun itu film komedi, kemudian drama-drama komedi tetap harus berpatokan pada naskah. Ketika kita sudah hafal naskahnya kita mau keluar dari reel itu enak gitu loh. Padahal tadi nggak hafal. Iya, padahal iya itu tadi kadang Padahal nggak hafal betul itu. tadi. Tapi kan jadi gini kalau saya menerima casting itu begitu hafalnya banyak saya bilang gini, Mas saya jadwalnya padat itu. Yang mereka rasa ngapal. Iya. Tapi kita jujur aja Iya. daripada nanti teman yang lain kasihan kan. Oh iya betul. Lawan main kita yang Main-main jadi itu. kita. Ya. Jadi kan, oh ini film ini saya bisa nih ngapalin. Iya. Ngapalinnya ngeri Mas itu. Karena ada ayat-ayat yang tidak bisa diimprovisasi kok dari Quran. Iya betul. Nah, itu saya harus hafal juga. Nah, tapi dituntut untuk bisa hafal. Ya. Oh, oke. Nah, di dalam kalau di dalam drama, teater dari seni pertunjukan ya kita harus hafal juga dengan dialog lawan main kita. Ya, Supaya pingpongnya di panggung tidak kaku Betul. dan bisa menghasilkan pertunjukan yang enak ditonton gitu loh. Mas Dewo kangen nggak Mas pentas teater gitu? Atau pentas gitu? Kalau di saya itu maaf. Kalau nonton teater tuh saya tuh takut. malah takut. Takutnya kepengen naik panggung lagi gitu loh. Nah, cuma ya tadi begitu nonton kemarin teman-teman nonton teater kawan-kawan tuh nonton badan tuh rasanya ya pengen maju ke panggung gitu loh. Gemeter Karena gitu itu ya, harus Mas? diakui ya. Meskipun kita sudah nggak berteater, kita sudah nggak jadi musisi atau tidak jadi nggak aktif di Komedian, kesenian, ya. itu tetap melihat panggung dia akan tergugah lagi. Ya, Mas Dewo juga ngerasa Ya gitu mas ya? ya, cuma ya tadi begitu ditawarin, ayo mas main lagi. Waduh, ini mesti 6 bulan, 4 bulan nanti ya. Atau malah akhirnya bentuk kesenian yang lain yang akhirnya Nah, ditampilkan sama Iya. Mas Dewo? Terus akhirnya saya yang artinya gini, latihannya bisa di sela-sela kekosongan itu loh. Ya. Kalau teater kan harus nganu toh, Ya, harus rutin artinya kan. harus jadwalnya harus latihan karena itu sudah menyesuaikan dengan kawan-kawan yang lain toh nggak bisa istilahnya diganggu gugat nggak bisa. Nah kalau akhirnya saya terus sama teman-teman tuh aktif di sastra, larinya ke sastra. Mulai ke sastra gitu. Ya, bikin Pementasan tapi sastra itu Mas ya? kita tadi pementasan
Kalau zaman dinasti, zaman Cak Nun itu musikalisasi puisi. Musikalisasi, Ya, betul. dinasti, Tatar dinasti paling jago Ya. di Indonesia lah. Terus saya belajar dari situ, belajar dari W.S. Rendra, belajar dari kelompok musik kampungan. Iya. Itu kan ada puisinya. Ya. Ini Mas Bram aja bukan basicnya bukan dia kan musisi toh. Ya. Tapi berteater di bengkel kan belum terlalu lama lah gitu dibanding dengan kawan. Dia bisa seperti itu. Mas Willy itu baca puisi nggak mungkin dia di stadion mau coba puisi garingan nggak ada background kantata takwa. Saya yakin pasti dilempari penonton. Oh, oke. Berarti Cak musikalisasi Nun, puisi ada. Ya. oke lah. Kalau Cak Nun memang dia karisma ya. Ya. Membaca puisi itu dia kuat lah. Ya. Akhirnya dia tetap merangkul Kiai Kanjeng. Ya. Ya tapi juga mungkin saya belum pernah lihat di stadion besar Cak Nun baca puisi itu. Sendiri. Belum, kecuali acara harlah atau apa Ya. itu. Tapi kalau pertunjukan itu. Jadi artinya masih memerlukan pendamping yang lain untuk kolaborasi. Nah, saya waktu itu juga berpikir seperti itu. Kenapa dia bisa, saya harus bisa. Saya harus bisa lebih nekat dari dia itu. Ya. Wong saya bisa satu panggung dengan PSP, PMR aja sukses kan. Mosok kita nggak bisa. Nakalnya itu tadi Nakalnya, ya. dia nakal, ide nakal, Ide ambil nakal, lagi. Ajak teman-teman musisi underground, teman-teman band metal. Musikalisasi puisi tapi sama waktu itu Cak Nun. ya kita menggelar acara di Taman Budaya. Awalnya dari Taman Budaya itu. Ya. Dari Taman Budaya tahun 19 berapa itu ya? 97 lah. Ya sekitar itulah. Sebelum 2000 dari lah situ, ya. Dari situ langsung ingat itu terus. Mas kayak ditampilkan lah. Saya terus merangkul kawan-kawan Dead Vomit. Dead Vomit itu band underground, band metal di Indonesia Ya. yang sudah go internasional. Ya, dan termasuk sesepuh itu ya. di Terus sini. waktu itu Pak Harto Lengser Ya. tahun 98 itu di Gramedia itu ada panggung terbuka. Ya. Itu artis nasional main semua di situ. Gramedia. Iya, ada Elpa Mas, ada Saung Jabu, ada sastra underground main di situ. Jangan ngejak sama Sama Dead Dead Vomit tadi Vomit, itu. ya. Dan fenomenal. Sambutannya kita paling meriah karena kan brutal mainnya toh. Iya. Dan ya anarkis di panggung. Karena kan baca puisinya nggak pakem. Terus Baca ngadeng ini udah lari ke sana kemari. Pokoknya panggung itu kita hajar semua itu loh. Nggak ada yang kosong itu loh. ya, ya. Kemana-mana jadi menarik di situ. Padahal sendiri Mas Jadian. sama Dead Vomit. Iya, jenengan jadi Sendiri pembaca ya. puisinya. Tapi yang tampil ada Saung Jabu, ada Elpa Mas, ada semua artis-artis Jakarta itu tampil semua. Dia melihat kita ini beda gitu loh. Nah dari situ berkembang terus. Cuma kita kalau pentas pemilihnya nggak mungkin kan kita yuk di tempat manten yuk nggak mungkin. underground Ya, kan, mantan nggak lah mungkin. ya. Terus di tempat SMA yang acara nggak Ya. mungkin. Kita lihat dulu acaranya apa Mas. Kalau di lapangan oke, kalau di tempat memungkinkan kemarin kita ada pertemuan musisi Asia Ya. di Borobudur. Kapan Mas? 2000 tahun ini. 2022 nggak salah. Ya, ya. Saya kita kolaborasi dengan Sarkastik. Sarkastik Nah, itu di situ ada band metal. dari Jogja. Jogja ya. Nah, kita belajar di situ. Nah, kita pentas di situ semuanya ada dari musisi Jepang, ada Korea, terus ada dari Filipina, Malaysia itu kaget dengan penampilan kita gitu loh. Iya. Kagetnya karena kita waktu itu kan memang sebenarnya kita itu konsep pengembangan dari seni tradisional Jatilan, tahu? Jadinya tahu Jatilan itu ya. kan makan api itu, Iya. terus dimakan, terus nyemprot itu toh. Ya, nyemprot Pakai api itu minyak blue, tanah. ya, minyak tanah. Nah, kita pakai konsep itu. Kita bawa minuman seperti botol alkohol itu isinya minyak tanah. Ya. Nah, kita minum di panggung. Ya. Nah, kita semprotkan ke depan tuh, apinya nyembur itu. Ya. Wah, semua kaget. Ini kok nggak kembali itu. Ya. Artinya kok nggak berongot, bahasa Indonesia Berongot, ya. Itu lama sekali bahasa berongot itu tahun berapa ya? 1980 apa istilahnya? Berongot ya. Mengena itu. Mengena Apinya kembali, ya. Kembali, ya. Itu. Terus dari Jepang dekatin saya. Ada yang bagaimana? Anda tidak kena kebakar gitu loh. Kita kan teater lagi. Jawabannya teater ini. Gimana? Kita dramatisir. Jadi gini, kita mengikuti arus angin. Arus angin kita semprot ke sana. Arus angin ke sana kita semprot ke sana. Padahal gitu ora. Coba nang bensin pakai bensin ya Ayo kebakar. Ya. Kalau minyak tanah nggak apa-apa. Dia langsung Oh, ada tekniknya. Ya, kita langsung paling sambutan paling meriah kita dari pentas itu. Terus berkembang lagi terakhir kemarin diundang Cak Nun itu. Sebelum Cak Nun sakit itu menyaksikan kita. Jadi Cak Nun itu harusnya kan istirahat
nggak boleh datang ke panggung. Ya. Waktu panggung karena Makyah tahu gitu saya ya? pentas. Dia kan nggak tahu apa selama ini Dewa iki ngerti ini mau neng klub malam, neng Dugeman, neng kono terus Murawiri. Dia nggak tahu kalau saya punya kelompok ini toh. Iya. Dipanggil, yang manggil bukan Cak Nun, Bagus Jiha. Oh, gitu. Bagus Jiha itu orangnya Salahuddin, dia aktif. Disuruh tampil di acara sastra Iya. di mana Kadipiro. Iya. Cak Nun datang. Dalam sejarah Cak Nun baru itu dia berdiri tepuk tangan gitu. Nah, terus itu kan saya hanya diiringi 2 gitar. Nah, besok Mak Iya itu penontonnya lebih banyak. Betul. Bisa 5.000, bisa 10.000. Ya. Di Kasihan. Ya. Itu waktu itu ketika di Piro itu. Ya. Yuk, sesuk main Pentas. neng Mak Iya. Saya bilang sama Cak Nun, "Cak, iku ora iso, Cak. Iku kutek iki main neng ngene Mak Iya, Cak." Mulai bubar kabeh jamaahe. Wong kok Wis sampean kebar-kebar lho, Cak Nun. Wis to, tak dampingi, ora apa-apa. Cak Nun bilang seperti itu kan, ya saya bilang sama teman-teman, "Oke, gimana? Wis Mas, kita latihan di sini." Latihan total, Mas. Bandnya yang dibawa, Mas? Nah, bandnya band metal, Mas. Makanya banter banget, Mas. Death metal bukan metal. Di Death atasnya. metal, ya. Latihan di sini, oke udah siap. Terus berangkat ke Maiyah tadi. Begitu sampai di sana penonton udah banyak, orang jualan kayak sekarang ya kayak Gus Idam lah. Iya. Gus Idam itu kan mungkin banyak belajar dari konsepnya Cak Nun juga. Iya. Cak Nun itu banyak menginspirasi ustadz-ustadz yang lain lah. Iya. Nah, terus akhirnya di situ grup saya tadi, kelompok saya tadi ada Mas Sofyan Devomit, ada 4 band ini. 4 band kita jadiin satu. Personil-personilnya personil diambil ya, satu-satu, kita ya. comot-comot itu. Dia takut, Mas. Mas, itu pentas yuk pengajian, Mas. Dia mau pulang itu, Mas. Wis iki iki ora apa-apa, Adik. Sing penting Cak Nun ada, wis tenang wae. Engko piye Mas performane dhewe? Kan biasa performan kan ana band mau lari ke sana atau kita gitu. Terus nggak apa-apa gitu. Akhirnya kan Cak Nun kan duduk di situ juga loh. Ya kita ya akhirnya yang ngikutin space-nya yang ada loh. Nah, pola sambutannya meriah. Akhirnya viral. Disebar oleh beberapa teman band metal Main di mana? jadi main di Maya. Cirebon geger, Ya. yuk Bandung, Ya. Jakarta semua dengan itu. Akhirnya menjadi Fenomena. di Maya. Ya. Nah, terus saya bilang Cak Nun, Cak, kok ngono ya Cak, dimainkan yang Jakarta. Ya. Jakarta kan ada namanya Kenduri Cinta. Iya, iya. Jadi di Indonesia itu Cak Nun kan punya jaringan. Ya. Nah, belum terlaksana, Cak Nun malah sakit. Aduh, ya udah. Tapi akhirnya kita juga terima kasih kepada Cak Nun toh. Karena memberikan ini kan tidak semudah itu kita bisa tampil di pengajian. Iya. Nah, konsep-konsep seperti ini banyak ditiru oleh ustadz-ustadz yang lain. Bagaimana Cak Nun memanggil orang gila, Iya. memanggil band seperti Death metal itu saya. iya. Enggak mungkin, Mas. Itu enggak mungkin. Dan anak-anak band-band metal itu geger semua juga menjadi pembicaraan. Kok bisa ya mainin Cak Nun itu? Nah, tapi persiapannya jenengan sendiri gimana, Mas? Persiapan. Ya, tetap sempet dredeg juga nah. Oh iya, kita nervous ini. Wah, piye gitu. Karena apa? Kita kan dibatasi nggak bisa lari ke sana kemari toh. Iya. Terus kita juga nggak mungkin nyemprot kayak anu iso ngobrol brongot jamaah. Oh, jamaah. Iya. Akhirnya kita menyesuaikan. Paling performa hanya gitar naik, dinaikkan, terus kita paling ya cuma gerak-gerakan kecil. Cak Nun sebelah saya soalnya. Sama Cak Nun langsung gini, wah tepuk langsung seneng. Dia sangat terhibur ya. Dalam sejarah itu ya banyak itu dari teman-teman Kiai Kanjeng Cak Nun terhibur karena Apresiasinya gitu. akhirnya dia bangkit kembali. Ya. Semangatnya, jiwa mudanya Cak Nun itu bangkit kembali karena nonton ini tadi. Terus itu ngereunikan untuk dinasti tampil lagi, musikalisasi puisi. Oh, terus ada Ada, ini latihan ini. Nanti mau pentas lagi. kapan? Tahun ini juga. Sementara ini yang mau dipentaskan The Jongos dulu. Oke. The Iya. Jongos. Nanti itu selain di sini, Mas. Ya. Kita pentas di klub malam, Mas. Jadi sebenarnya kan saya istilahnya memang basic kita di komedi, kemudian di teater, tapi kita juga ke sastra. Ya. Tujuan kami adalah memperkenalkan karya sastra supaya dikenal di kalangan yang bukan sastrawan itu. Kayak umpamanya kita komedian ngelawak di depan pelawak, itu udah hal biasa toh. Betul. Yang ngelawak ya mungkin yang karyawan di PLN, yang bank gitu kan. Sama dengan kita teman-teman ini main ya di depan
karyawan bank atau di kelompok finance atau di mana. Bukan itu. di sastrawan. Karena dia kan ya. nggak tahu sastra, ya mungkin ada sebagian yang tahu. Itu hal yang biasa. Nah kita pentas di klub malam, kita kolaborasi dengan DJ. Waktu itu enggak dengan ini waktu itu ini kan nama kita kan Sastra Radikal. Sastra Radikal lagi. Ya. Dengan DJ kita ganti nama lagi. Apa? Sastra Dugem. Berarti enggak underground lagi tapi nama Dugem, DJ. nama DJ kita latihan 2 minggu itu Mas. Kita tur 5 kota dari ada sponsor rokok. Paling sukses itu di Cirebon. Cuma kita mintanya tadi, Mas, tolong mintanya mainnya jangan terlalu larut pagi. Jam berapa Mas? 11:30. Karena orang belum mabuk. Betul. Ya. Nah, tapi kalau tahu sendiri kan, orang di klub malam itu kan buang duit. No. Kalau diselingi baca puisi bisa botol bisa dilempar. Bisa ini. Tapi kalau 11:30 kan belum masih datang, masih sehat, masih habis makan. Gitu. Kenal ya psikologinya, kenal kalau Mas Dewa ya. Menguasai kalau dunia malam. Nah akhirnya kan sukses kita. Wah baca itu sukses, DJ main kita kolaborasi sama DJ Treti waktu itu. Berarti DJ main musiknya. Dia tahu. Ya. Ketika saya baca dia musik turunkan, nanti dia main saya ngikutin dia. Jadi jangan sampai ini menjadi tempelan dulu. Jadi saling support 50-50 dulu. 50 saya dukung dia, 50 saya dukung saya. Jadi jalan bareng. Itu lancar. Dari kota terakhir di Solo itu suksesnya. Itu Mas Dewa sendiri yang baca puisinya itu. Baca puisi sendiri itu. Sastra Dugem. Kemudian kolaborasi dengan teman OI. OI itu komunitas di Indonesia yang ngefans sama Iwan Fals. Cover lagu-lagu Iwan Fals, orang Indonesia OI. Kalau slang kan slangers, jamrut, jameless. Nah ini OI. Nah kita ganti lagi. Terus jadi sastra. Waktu itu sastra balada. Sastra balada. Nah, iya. Jadi diiringi oleh musik balada. Waktu itu kita kolaborasi di Taman Budaya dengan Garuda Samsara. Garuda Samsara itu band yang mengcover lagu-lagu Iwan Fals. Dan Iwan Fals tahu persis apa musikalisasinya dia. Garuda Samsara. Bagus. Nah, saya kolaborasi sukses juga. Pokoknya semua kita ada kolaborasi, Mas. Berarti kalau tahun sekarang dangdut ini, Mas? Dangdut pernah. Oh, pernah juga? Sastra dangdut. Pernah? Pernah itu, Mas. Itu 1 bulan, Mas, saya main. Jadi waktu itu di Pura Wisata, dangdut kan nggak boleh tampil. Betul. Karena nggak boleh kan, semua tempat hiburan ditutup. Kecuali yang buka cuma Pura Wisata. Karena apa? Kita olah menjadi sastra dangdut. Akan diizinkan akhirnya penyanyi dangdut pakai pakaian yang sopan gitu ya. Pakaian nanti sopan lah, pakaian lah, dia pakaian sopan itu. Itu tahu nggak yang awal saya yang punya ide itu Mas Hari Leo almarhum. Dia penyair, tokoh Jogja, ya bisa disebut budayawan karena dia karyanya banyak. Nah, itu yang mendorong saya untuk bikin sastra dangdut. Dim, kowe nggawe yo, kowe kan rung tau kolaborasi karo dangdut. Poso liburan kan Dora mungkin tempat hiburan buka loh. Oh iya, kolaborasi. Latihan kita. Bulan sukses. puasa. Iya, bulan puasa. Jadi di tengah-tengah itu saya baca puisi itu. Terus kolaborasi dengan dengan penyanyinya. Jadi karena latihan. Tidak improvisasi. Jadi bukan tempelan ya. Kalau tempelan itu kan hanya sekedar kan aja lewat aja gitu ya. Cuma lewat aja. Nah, ini kan saling diuntungkan. Dia enggak menenggelamkan kita juga tidak menenggelamkan mereka. Jadi sama-sama eksis gitu tampil. Berarti mau puisi diiringi orkes. Iya. Diiringin dangdut ya. Dan itu kan 1 bulan itu kita. Saben malam kita puisi kita banyak, puisi kan banyak. Tapi rata-rata kalau saya pentas biasanya puisinya hanya punyanya Rendra, semamanya punyanya Cak Nun. Paling Kairil. Itu banyak kritik sosial lah. Jadi kadang juga puisi-puisi underground yang istilah mereka nggak dipublikasikan di buku, tapi di YouTube di itu ada. Tapi kritik sosial banyak lah itu. Itu kalau jenengan milih sendiri Mas Dewanya, proses memilihnya puisi ini untuk cocok dibawakan gitu gimana Mas? Saya bilang ke anak-anak band yang mau mengirim ini puisinya seperti ini, yuk dia dengarkan. Ini pernah dibaca Cak Nun, ini pernah dibaca Rendra. Terus ini pernah dibaca teman dulu ada namanya teman aktivis Wiji Dukul. Itu pernah tak bacakan juga. Cuma sempat takut kalau punya Wiji Dukul itu. Sebenarnya nggak apa-apa toh, tapi Rai itu kan agak sensitif toh. Masih nyerempet-nyerempet. Kita hanya baca punya Mas Wiji itu 1-2 kali ya. 2-3 kali, nggak terlalu banyak. Kalau punya itu Cak Nun, punya Mas Willy, Rendra setiap malam itu banyak toh. Dibukukan juga ada. Tadi kalau ada apa-apa kan tinggal nunjukin aja. Kadang kita juga punya karya sendiri. Kita tuh
setiap membacakan puisi orang lain kita selipi puisi karya kita sendiri supaya tadi loh tidak mengcover tadi. Iya, berkarya. Jadi punya karya. Karya, ya. Ada itu di YouTube ada itu. Oh, ada di YouTube ya? Ada itu judulnya Wereng. Nah, itu puisi itu saya ciptakan di klub malam. Wah, kok wereng kok klub malam? Nah itu ada, makanya itu memang menceritakan kenakalan dunia malam itu loh. Oh, okay. Nah makanya wereng dia mencok kemana-mana, kepengen yang kene, kepengen di sini, kepengen di sini, wereng pengen dari presiden. Nah, Oh, iya. ada itu. Ada kritik sosialnya juga. Ketika Ya. apa tak anukan penyair itu, ya dia ketawa aja, ya mas, masuk lah kita. Tadi Mas Dewo sering beberapa kali bahkan gitu ya mengulas tentang dunia malam dan sebagainya. Ya. Berarti Mas Dewo berapa tahun Mas di dunia malam? Wah itu hampir separuh hidup di dunia malam ya, sampai lupa berteater saya. Gara-gara di situ. Iya, ya? gara-gara itu karena terlalu asik tuh. Iya. Tapi saya tahu tetap silaturahmi dengan teman-teman pentas itu. Kadang habis pentas mereka mengunjungi saya. Oh, Kita oke. ngobrol Di klub itu. klubnya itu. Ya. Contoh ini gini. Jadi ketika saya megang di klub malam itu tidak melupakan teater. Ya. Nah, artinya di situ saya selipkan seni-seni yang sangat berhubungan dengan budaya yang ada yang kita pelajari gitu. Ya, Jadi ya. kan waktu di klub malam itu ada program namanya One Night in Jogja itu. Ya. Ada tampil 30 menit untuk kesenian tradisional. Selama Dan satu itu, malam ya, itu, Mas? Dan klub itu tadinya mau ditutup oleh Ya. pemerintah kota. Karena kan banyak laporan kan, Ya, lebih oke. banyak negatifnya itu loh. Tetapi dia tertolong dengan acara program tadi. One Night in Jogja. One Night in Jogja tadi, sehingga ini loh kita juga melestarikan seni tradisi. Akhirnya disidak dari beberapa pejabat, bener berarti ya udah kita bisa bertahan. Sing Dan kita dipentaske apa Mas di situ? pentas ya, sampai kita kehabisan materi itu. Karena hampir tarian seluruh Indonesia kan kita pentaskan toh. Ada Jaipong, ada tari Kalimantan, Sumatera, Papua. Selama 30 menit itu? 30 menit enggak. Setiap Kalau malam? Setiap malam hanya satu tarian. Oh, setiap malam satu tarian. Iya. Selama berapa hari Mas? Atau berapa Setiap bulan? malam minggu. Setiap malam minggu? Iya. Sampai kentean. Kontaan ulangi lagi kayak kaset, muter kaset itu bilang lagi. Itu jam Tapi berapa? teman-teman dari anak-anak isi pada senang. Ya. Karena ada media dan dia senang loh tampil di klub malam itu loh. Ya. Ini tidak, dia menjadi pengalaman dia sekarang sudah menjadi orang-orang top itu. Ya. Masih sering nelpon aku di loh Mas. Bocah ining pentas itu. Naik honor 1.075. Iya, zaman dulu. Tapi Ya. tahun 96 100 ribuan lumayan Mas. Iya, dolar masih 2000 waktu waktu saya itu. bayar kuliah cuma 40.500 saya satu semester. Wih, semono. Iya tak? Iya. Itu 100.000. honor tari itu kalau nggak 75 100 tergantung pakaiannya bagus. Kalau pakaiannya bedoyo kan mahal. Nah, kita naikkan Nambahin. 150. Itu melihat anunya lah berapa pemainnya itu. Oke ya. Sampai berapa lama tuh? Sampai Itu setahun nggak? Hampir 2 tahun lebih. Oh, 2 tahun? Iya. Terus saya keluar dari Papilon ke Jakarta itu kerja di Indosiar. Iya. Akhirnya Jadi begitu lulus itu ijazah itu juga kepakainya ya dalam sejarah hidup ijazah kepakai ya di Indosiar itu. Sekarang dicandelin di rumah ijazah itu. ijazahnya. Iya. Untuk orang tua senang toh. Ya, Nah, bukti. zaman dulu senang toh. Sarjana, titelnya dokter Andes loh dulu. Sekarang kan enggak tak SSN kalah. Oh iya, saya Dulu zaman saya dokter ya? Andes kan Nugroho. Pak Menterinya Pak Nugroho. Gabung Pak Nugroho. Terus Pak Fuad ya, Fuad Hasan. Fatasan ya, Fatasan. Jadi dulu kita Dokter Andes implementasi kan Dokter Andes. Dokter Kan Andes. orang nggak tahu di ke UGM, UPN, Atmajaya, UI podo Dokter Podo Dokter Andes. Ning ki jurusan teater. Ya, itu mertua saya itu, calon sarjana loh. Tapi kan nggak tahu teater. Begitu saya ngerti gelem mungkin. Orang aman bangga lah, karena perjalanan bangga, iya, itu, ya, kan, bangga itu ya. Aktor ya. Dulu Dokter Andes ya. Bener dulu masih Ya, Dokter Andes. Iya, Dokter Andes dulu. Sekarang kan SSN. Iya. Nah, orang Wes ngerti. mertua, SSN apa ya SSN ini? Sarjana seni. Oh, ada risi. Dokter Andes sama akhirnya dihapus. Nah, terus berkembang itu, yuk saya punya cita-cita, saya harus naklukkan Jakarta. Iya. Akhirnya kan sudah terwujud, terlaksana. Saya datang langsung terima Indosiar. Nah, saya yuk di TV tunggu pakai direbut SCTV itu. Apa waktu itu berapa TV, Mas?
Saya pertama kali ya di Indonesia itu. Di Indonesia itu. Di Indonesia itu saya kontrak per 2 tahun kan. Ya. Belum ada 2 tahun, 1 tahun saya sudah keluar karena diculik oleh Mas CNS. SCTV itu. WC umum itu dengan gannya itu. Ya. Terus saya waktu itu bareng sama siapa itu Super Bejo itu. Ya. Yang Edwin Jody sama itu ya. Jody itu. Ya. Sama yang vokalisnya yang trio Libel ya. Wah. Siapa? Yang siapa itu? Yang 3 itu loh. Ada ya Yani Yani, sama Yani saya. Oh ya, Yani Titi juga. DJ, Ya. Jamal Merdad. Ya. Nah, itu seangkatan di Indonesia. Satu. Jadi Indonesia dulu itu konsepnya seperti TV Hong Kong. Oh. Artis itu dibayar bulanan. Kalau dihitung dia akan sebenarnya kalau dihitung si artis rugi dong. Ya. Harusnya sinetron itu kan dihitung per episode toh. Ya. Ini kan dia main sekian episode sinetron, gajinya cuma bulanan. Kalau saya diuntungkan kayak pendatang baru, saya senang. Ya. Begitu saya datang kan gajinya tinggi, kaget saya menerima Bulanan tapi bulanan itu dur. kaget Ya, ya, tapi buka rekening itu. Kok honornya segini ya kerjanya. Saya senang. Udah tiap hari akhirnya di situ yang lemah di ngapal naskah tadi Ya. jadi semangat Ngapalin naskah. ngapalin naskah saya. Jadi kerjanya tiap hari itu ngapalin naskah saya. Tidur ngapalin naskah, makan tidur ngapalin naskah, main sinetronnya. Banyak itu filmnya. Sinetronnya itu ada Lintas Metropolitan, yuk Fast Motion. Fast Motion itu hampir 500 episode saya dengan teman-teman IKJ. Jadi Fast Motion itu hanya 5 menit kayak Charlie Chaplin itu. Ya. Saya dengan 3 teman IKJ, yuk saya berempat. Satunya lagi dari teaternya Reni Jayusman yuk dulu. Teater sama Reni Jayusman itu 2 dari IKJ, dari isi saya. Oh. Itu main film bisu fast motion namanya hanya 5 menit itu. Tapi sampai 500 Iya. episode. Wah itu total kita. Total mereka senang karena apa? Kita masuk stand comberan itu nggak mau pakai stuntman, enggak, kita harus nyebur. Jadi mereka senang. Hasilnya gambar juga bagus. Iya. Karena kita basicnya anak teater semua, bukan artis ya, anak mama itu bukan ya. Kita nangon pecerian, nangon comberan kita nggak mau, kita nyekur. Total. Semua wajar. Ya. Di tempat apa tetap nggak pakai stuntman itu wajar. Cuma waktu itu di Jakarta kelemahan saya belum bisa nyetir waktu itu. Jadi kelemahan Jadi yang pakai waktu itu. stuntman, Iya. iya. Stuntman-nya nyetir. Stuntman-nya nyetir. Iya, oh iya. Akhirnya dia bilang gini, sutradara itu kalau nggak salah itu Bang Oscar namanya. Ya. Oscar sutradaranya sama Budi Jiung. Dewa kamu pulang ke Jogja. Bagaimanapun saya tak kasih waktu 2 minggu, 3 minggu pulang harus dari Jogja harus bisa nyetir. Saya latihan di pojok beteng itu bisa nyetir. Yuk saya datang ke Indonesia bawa mobil minta teman itu loh. Iya. Ngetin itu ngelakson-lakson. Aku Bisa bisa nyetir. nyetir. Harus saya di casting banyak film. Banyak film saya. Syaratnya gampang ya, Iya. bisa nyetir. Jadi tidak hanya komedi saja, film-film apa? Film-film yang serius saya dimainkan. Ke aktornya ke Iya, situ ya. berapa episode itu terus waktu ada lagi itu zaman itu Mas Butet itu di casting oleh TPI kalau nggak salah. Ya. Tapi honornya mungkin nggak masuk bagi Mas Butet itu karena terlalu untuk perjalanan dari Jogja Jakarta kan nggak masuk toh. Ya, Saya ambil karena saya tinggal di situ toh. Oh iya, di Udah sana. Mas, apa castingnya? Jadi wartawan, makan sini. Saya jadi wartawan, Mas. Ayo gampang wartawan, dolannya kan wartawan juga. Iya, Udah. Masuk. Angkanya dia bagi saya angkanya tinggi toh. Udah Cocok. masuk ya cocok. Wah di Jakarta itu pokoknya kalau sudah masuk di satu jaringan yang di kalangan film, kalangan televisi itu udah enak. Jadi kadang kita terus berpikir pengen ngajak teman-teman yang belum. Iya, untuk Makanya kesana. kita di Jakarta punya base camp museum kan 2 lantai dulu. Ya. Satu-satunya komedian yang kontrak rumah lantainya 2 cuma WC umum. Lainnya maaf ya, zaman dulu kan ada beberapa komedian yang sekarang ngetop itu. Ya. Itu belum mulai ya seperti itu sekarang. ya. Ya. Kita sudah, makanya teman-teman teater datang ke mana? Ke Jakarta, Jakarta. mesti mampir di tempat kita. Di WC Kita dendam gitu loh. Kan kita dulu kan kalau nginep di rumah teman itu kayaknya mau diusir gitu loh. Ini piye temanmu udah 1 bulan masuk tidur di sini terus gitu. Nah, Kalau dari ini situ, boleh, iya, bebas. dari situ teman-teman yang apa ada ini teman ini semua tidur nang kene apa sih penting kita bareng-bareng. Ya, ya. Listrik aman gitu. Ya udah. Akhirnya Menampung. kita berkembang itu toh. Suasana nuansa Jakarta nggak kuat saya. Tiap hari kan naik bus itu loh. Ya. Naik bus Masih terus Kopaja iya, waktu tiap itu, pagi ya. tuh, Mas. Kita akhirnya nggak kuat akhirnya
istri kan waktu itu saya ajak pindah. Ke Jakarta. Kan dia dulu di Bank Jogja toh. Ya. Saya pindah ke Bank Jakarta. Ya. Saya dulu kan punya teman namanya Al Sastro. Al Sastro itu Sastronya. seniman budayawan Ya. yang dorong kursinya Gus Dur. Laras, ya. Nah, dia Itu kan dulu temannya Mas. nah, Gus Dur jadi presiden. Ya. Dia otomatis kan naik. Ya. Nah, dia menggantikan Edi Sud. Zaman Pak Harto kan Edi Sud Edi Sud yang koordinator artis. Ya. Zaman Gus Dur koordinator artisnya Sastro. Sastro tadi itu. Teman aktivis zaman demo di Jogja. Ya. Saya bel, "Mas, iki aku ora tau njaluk tulung kowe. Iki nek bojoku sok pindah nang Bank Niaga Jakarta, gampang kene. Datanya kirim nanti terima langsung di Jakarta." Makanya pindah ke Pindah sana. Jakarta ya. Begitu istri pindah, saya nggak kuat dengan situasi Jakarta. Terus? Ya gimana ya? Mbok-mbokan tahu mbok-mbokan. Ya, ya, ya. Selalu ingat ibu, selalu Ya, ingat teman. homesick gitu, Iya. gitu. Akhirnya pindah balik ke Jogja saya. Lah istrinya? Istri kan di Jakarta terus. Nah, terus itu akhirnya begitu tahu bos saya tahu kayak Dewa ke Jogja lagi, bikinkan klub malam itu. Yang namanya Gudang Musik itu. Ya. Nah, dari itu akhirnya larut lagi kembali lagi ke Dunia dunia malam malam lagi. tadi itu. Cuma masih untuk berkesinan masih lah. Ya. Artinya tadi dengan teman-teman sastra tadi Ya, support teman-teman datangi acara-acara kesenian Ya. yang lainnya itu. Jadi Jadi kalau ilmu teater itu Ya. sangat bermanfaat sekali dengan kehidupan. Jadi ketika kita belajar teater benar itu menyelamatkan kita. Di klub malam itu kan godaannya tidak hanya 100% Mas. Di klub malam, kerja di klub malam 1000%. Godaan semua isinya. Godaan semua. Karena apa? Semuanya ada Mas, diminum Mas. Siap, Enak Mas. banget ya. Ini Oke. nih. Ya, iya, Mas. Teater lagi tiba-tiba menggok ini. Oke, ya. Mas. Siap, Mas. Ya, ini yang sengkuni, wedang sengkuni. Ini khas dari kopi cinta Dilihatkan sini nanti ya. tidak dikira acting itu. Ada isinya. isinya. Dikira kosong pantomim, Mas. Nanti dikira pantomim. Nah, kembali lagi ke teater, Mas. Ya. Nah, saya pesan kepada kawan-kawan semuanya, Nopo. kalau belajar dengan teater ya harus serius. Meskipun itu nanti kamu tidak akan selamanya di situ ya. Mungkin Ya. banyak kan teman-teman kita yang dulu berteater tapi kerjanya di kantoran, di bank, Ya. di asuransi, di finance dan sebagainya. Tapi ada juga yang lulus teater, dia maaf ya. Dulu saya kan menganggap kawan-kawan saya yang adik leting itu ada yang maksudnya tidak diperhitungkan gitu Mas. Begitu lulus di Jogja jadi kepala taman budaya Mas. Sekarang ini hampir semuanya di Indonesia itu kepala dinas di kesenian itu hampir teman-teman teater. Oh iya. Iya karena tadi. Iya. Ya karena itu tadi bisa menerapkan itu juga. Betul. Oh. Dan saya ya waktu di klub malam tadi kan tetap ilmu teater saya terapkan tadi. Ya. Tetap mengangkat seni-seni yang pernah kita pelajari. Ternyata masih bisa Tidak egois itu diterapkan. loh. Ya. Tidak egoisnya artinya kita hanya memikirkan kita mencari uang saja, tapi Ya. tidak membawa misi apa-apa itu. Betul. Nah, kita kan dosa Mas. Padahal udah banyak Iya, aja betul sekali. pengalamannya dari situ ya. Ya, jadi berteaterlah dengan serius gitu loh. Kalaupun itu nanti tidak menjadi istilahnya untuk kehidupan ya dengan ilmu tadi kan itu Nilai-nilainya masih bisa diterapkan Masih secara, iya. secara luas sekali. Bahkan Iya. tadi pun dari teater, dari keaktoran, ke sastra pun masih bisa masih dan bisa. sebagainya. Mau masuk kemana bisa Mas? Ide kreatifnya masih bisa Betul. diterapkan di mana-mana gitu bisa, Mas ya? di musik juga bisa. Ya. Bahkan sekarang saya bilang sama anak-anak band, kalian kalau performan kalian pengen bagus, aksi panggung kalian harus bergaul dengan anak teater. Syair kalian ingin bagus, kalian harus belajar teman-teman sastra. Ya. Contoh ya, antara Ahmad Dhani Ya. dengan putranya Cak Nun sama namanya Noe ya. Sabrang. Itu syairnya yang itu loh, Sandaran Hati itu loh. Itu kan dalam banget isinya. Ya. Dan enak dari dulu sampai sekarang didengarkan sama dengan sama dengan Ahmad Dhani. Dhani juga toh. Ya. Ya. Dhani saya yakin dia juga kalau dia nggak dia mesti banyak bergaul juga dengan teman-teman teater di Surabaya waktu itu ya. Ya. Nah, ini kan seperti tadi loh. Berteater dengan serius Iya. dan banyaklah belajar dengan teman-teman teater. Teater, siap. Matur Ya. nuwun sekali Oke, Mas Mas. Dewo. Ya. Udah sharing banyak banget di sini ceritanya. Ya. Ngalor ngidul ngetan hulon. Iya, Munggah medun kabeh ono ceritanya. Iya, sama kabeh. tak ceritain semua. Sebenarnya bisa sampai subuh ini. Wah, jangan. Cuma kan Jangan. ini waktunya kita kan terbatas. toh. Terbatas nanti yang nonton kuotanya habis Ya. kalau sampai subuh. Betul sekali. Kita ya. ngiman ya, Mas. Iya, iya. Makasih sekali Mas Terima Dewo kasih PLO juga. sudah berkenan untuk sharing di Berita teater. Ya, Saya Mas. juga salam juga kepada teman-teman yang selalu nonton dan support di Berita Teater.
Siap, matur sembah nuwun Mas Dewa. Dan itu tadi obrolan kita di Berita Teater bareng sama Mas Dewa PLO. Kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya Berita Teater. Jadi jangan lupa subscribe ataupun juga nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan Berita Teater. Matur nuwun, terima kasih.